Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sallallahu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala nahjihil qaum ila siratil mustaqim ila yaumiddin wa salim tasliman katsiran. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallahi haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Suatu karunia yang teramat besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dan semoga kita semua selalu berada di dalam hidayahnya dan termasuk orang yang mempertahankan iman dan Islamnya hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas karunia kenikmatan tersebut, ya. Karena tidak semua manusia bisa mempertahankan kalimat Islam hingga akhir kiamat, hingga akhir hidupnya. Kita masih bersyukur kepada Allah atas nikmat nyawa yang masih diberikannya kepada kita, sehingga kita masih bisa pada kesempatan kali ini beribadah kepadanya, berzikir kepadanya, serta mengingatnya. Sebuah pujian hanyalah milik Allah semata. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi seorang manusia untuk mengharapkan pujian. Tidaklah pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sungguh sejatinya segala puji hanyalah milik Allah semata. Dan kami mengajak kepada diri kami sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian agar senantiasa memperkokoh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Dan tentunya salawat beserta salam semoga selalu tercurah tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan para sahabatnya. Sidang salat Jum'ah yang dimuliakan Allah, dalam khutbah pada kesempatan kali ini, marilah kita semua merenungi tentang sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang antara kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat, yaitu kematian. Sebagaimana di dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu bisa ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan.
Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan tentang kekuasaan Allah. Dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah, padahal sementara manusia itu awalnya tiada. Dan Allah menjadikannya ada di muka bumi ini. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti akan mati. Dan kita semua pasti akan dibangkitkan setelah kematian itu. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, maka apa saja kewajiban bagi kita dalam kehidupan ini untuk mempersiapkan diri kita sebelum datangnya kematian? Tentunya banyak hal, akan tetapi setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu mempersiapkan amalan yang terbaik, sebagaimana yang diterangkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan dialah yang maha pengampun, dan dialah maha perkasa, maha pengampun. Ma'asyiral muslimin, seperti apakah amalan yang terbaik itu? Ya, ada salah satu indikatornya adalah bahwa amalan tersebut dilakukan dengan secara kontinu, atau pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah, sebagaimana yang Rasulullah jelaskan di dalam hadis riwayat Muslim. Dijelaskan fa inna khairul amal adwamuhu wa in qalla. Rasulullah menjelaskan bahwa sebaik-baik amalan adalah yang terus dilakukan meskipun amalan itu kecil. Beramal sebaik mungkin, ya, beramal sebaik mungkin juga berarti dilakukan dengan seikhlas mungkin, dengan semaksimal mungkin dan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah ataupun kepada sesama manusia. Dalam setiap amal kita patrikan dalam diri kita bahwa bisa jadi amalan itu adalah amalan terakhir bagi kita. Kemudian yang kedua yaitu menyiapkan amal yang pahalanya terus mengalir. Ya, di antara yang dapat kita lakukan seperti sedekah jariyah atau mengajarkan ilmu yang bermanfaat, kemudian orang tersebut mengamalkan ilmu. Kemudian ada lagi anak solih, ya, mendidik anak sehingga anak tersebut menjadi anak yang solih yang kelak akan mendoakan kita setelah kita mati. Sebagaimana yang dituturkan oleh hadis riwayat Abu Daud bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu sa'iri amalih illa min salasa, shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa bih, aw waladin salihin yad'u lahu." Ketika manusia mati, maka terputus segala amalnya kecuali 3 perkara. Apa itu? Yang pertama adalah sedekah jariyah. Kemudian yang kedua yaitu dia mengamalkan atau mengajarkan ilmu sehingga orang lain bisa bermanfaat dengan ilmunya. Kemudian yang ketiga adalah mendidik anak menjadi anak yang solih, kemudian anak tersebut mendoakan kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin, kemudian yang ketiga agar kita mempersiapkan diri sebelum meninggal yaitu kita berdoa, senantiasa berdoa kepada Allah agar senantiasa Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Apakah itu husnul khatimah? Salah satu indikatornya adalah bahwa seseorang tersebut mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika di akhir hayatnya. Sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah, hadis riwayat Abu Daud, "Man kana akhiruhu kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang di akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Dan tentunya ketika seseorang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah bukan segampang ketika dia hidup. Ya. Ketika dia akan meninggal, maka kebiasaan amalnya itu akan dibawa ketika dia akan meninggal. Kemudian indikator lainnya, ketika seorang tersebut bisa dipastikan sebagai husnul khatimah, Allah akan memberikannya kepada ilham. Allah akan mengilhamkan kepadanya untuk beramal soleh. Ya. Sebagaimana di dalam hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdin khairan yuwaffiquhu li'amalin sholihi." Faqila
Kaifa yastamiluhu ya Rasulullah? Qala yastamiluhu li'amalin salihin qabla al-maut. Rasulullah bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya untuk beramal. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana Allah membuatnya beramal? Maka Rasulullah menjawab, maka Allah akan memberikannya taufik kepadanya untuk beramal soleh sebelum mati. Maka selain berusaha dengan segenap amal kita untuk mencapai husnul khatimah, kita juga harus senantiasa berdoa kepada Allah di setiap malam kita. Di sepertiga malam kita berdoa kepada Allah untuk agar diberikan derajat kemuliaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.